Rahasia kemampuan menyelam suku Bajo, tahan hingga 13 menit di dalam air laut. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah. Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santet, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih. Tahukah kamu kalau Indonesia memiliki manusia laut yang terkenal di seluruh dunia? Mereka adalah suku Bajo, para pengembara laut yang hidup di perairan Indonesia dan Filipina. Anggota suku ini memiliki budaya maritim yang sangat kental. Bahkan bisa dibilang hampir seluruh waktu hidup mereka dihabiskan di permukaan laut. Untuk mendukung gaya hidup maritim ini, suku Bajo memiliki berbagai keistimewaan yang membuat para ilmuwan berdecak kagum. Mereka diketahui dapat melakukan free diving hingga kedalaman 79 meter tanpa mengalami cedera tubuh akibat perubahan tekanan. Selain itu, sebagian besar anggota suku ini juga bisa menahan napas di bawah air selama 13 menit, jauh lebih panjang dari kemampuan menahan napas manusia pada umumnya. Nah, sebenarnya apa sih rahasia dari kemampuan istimewa suku Bajo? 1. Adaptasi genetik yang unik. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di jurnal ilmiah, suku Bajo memiliki beberapa adaptasi genetik dan fisiologis yang membantu mereka untuk bekerja di bawah air tanpa dukungan tangki oksigen. Melalui analisis DNA, para ilmuwan mengungkap terdapat variasi pada gen PDE10A suku Bajo yang bertanggung jawab dalam pengendalian sekresi hormon T4. Hormon ini diketahui membantu menaikkan laju metabolisme tubuh sehingga bisa bekerja dengan lebih efisien dalam kondisi oksigen rendah. Suku Bajo juga mengalami perubahan gen BDKRB2 yang diasosiasikan dengan repsos fisiologi tubuh saat menyelam. Gen ini bertanggung jawab dalam penurunan aliran darah di kaki dan lengan, sehingga asupan oksigen akan lebih berpusat pada organ-organ yang lebih penting seperti otak, jantung, dan paru-paru. Dengan proses ini, organ-organ penting tersebut dapat bekerja lebih lama di kondisi oksigen yang terbatas seperti saat sedang menyelam. Nomor 2, limpa yang besar. Selain melalui analisa genetik, para ilmuwan ini juga berusaha mengetahui adaptasi fisiologi suku Bajo dengan melakukan pengukuran limpa dengan alat ultrasonik portable. Pengukuran ini berkaitan dengan fungsi limpa sebagai tempat produksi dan penyimpanan sel darah merah di tubuh. Ketika kita menyelam, organ ini berkontraksi dan melepas jutaan sel darah merah cadangan ke pembuluh darah sehingga meningkatkan kemampuan tubuh kita dalam menyimpan oksigen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar suku Bajo memiliki ukuran limpa yang lebih besar dari manusia lain. Hal ini membuat kapasitas penyimpanan oksigen di tubuh keturunan suku Bajo cenderung lebih besar dari manusia normal. Maka mereka pun mampu beraktivitas lebih lama di bawah air. Uniknya, pembesaran limpa ini juga ditemukan pada keturunan suku Bajo yang sudah meninggalkan kebiasaan menyelam. Hal ini menunjukkan bahwa sifat tersebut benar-benar diturunkan secara genetik, bukan hasil adaptasi individu. Nomor 3, contoh evolusi manusia di masa modern. Penemuan adaptasi genetik dan fisiologi suku Bajo ini merupakan contoh dari bukti berkelanjutannya proses evolusi pada beberapa grup spesifik manusia untuk beradaptasi di lingkungan tertentu. Sebelumnya, tim ilmuwan lain juga menemukan mutasi unik pada populasi masyarakat Tibet yang membantu mereka hidup di ketinggian. Dengan kadar darah yang lebih tinggi dari manusia normal, masyarakat Tibet dapat beraktivitas dengan leluasa di kondisi oksigen rendah pada ketinggian ekstrim. Selain itu, ada juga penelitian terhadap suku Inuit yang tinggal di lingkungan dingin di Antartika. Keturunan suku ini diketahui memiliki proses mutasi sebagai bentuk adaptasi terhadap sumber makanan mereka yang sebagian besar sumber makanan mereka yang terdiri dari lemak hewani. Mutasi ini menyebabkan suku Inuit dapat mengkonsumsi lemak dalam jumlah besar tanpa adanya resiko penyakit jantung yang biasanya diasosiasikan dengan diet tinggi lemak. Nomor 4, membuka jalan penelitian medis di masa depan.
Selain menguak misteri kemampuan menyelam suku Bajo, penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari berbagai negara juga membuka jalan untuk penelitian lanjutan di berbagai bidang, termasuk medis. Dengan pengetahuan tentang fisiologi suku Bajo, para ilmuwan berharap dapat menemukan teknik perawatan hipoksia yang lebih efektif di masa depan. Hipoksia sendiri merupakan kondisi kekurangan oksigen yang terjadi pada jaringan tubuh yang dapat dikarenakan oleh penyakit, kecelakaan, dan kelainan genetik. Keistimewaan suku Bajo ini semakin menambah daftar panjang keistimewaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam. Tentunya kita bisa mensyukuri keistimewaan ini dengan melestarikan tradisi dan nilai-nilai asli Indonesia, serta menjalin hubungan persaudaraan yang erat dengan saudara sebangsa yang berbeda etnis, suku, atau agama.